Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Mengawali pada kesempatan yang sangat mubarak ini, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah telah memberikan kesempatan pada kami dan pada panjenengan semua, sehingga pada kesempatan ini senantiasa kita selalu syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur nikmat yang Allah berikan padanya, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagai bentuk syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi dan menciptakan segala apa yang ada di langit. Sudah banyak kita terima, tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Contoh kecil yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berikan pandangan mata yang sekarang ini bisa melihat dibandingkan orang-orang di sekitar kita mungkin yang tidak bisa melihat. Itu Masya Allah nikmatnya. Sehingga nikmat dari mata itu sendiri sangat agung dan sangat luar biasa. Sehingga itu contoh konkret yang kecil yang perlu kita syukuri. Belum nikmat kesehatan. Coba kita lihat saudara kita, kalau kita lihat survei di beberapa rumah sakit, apalagi kondisi sekarang ini, banyak mereka yang mengalami sakit. Alhamdulillah kita berikan kesehatan. Nah, ini kita harus banyak bersyukur. Sehingga kesyukuran yang ada pada diri kita ini harus kita wujudkan dalam bentuk kita untuk, apalagi di bulan Ramadan, untuk meningkatkan derajat iman kita, ketakwaan kita, agar keimanan dan ketakwaan kita sebagaimana Allah sampaikan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ jelas bahwa Allah mewajibkan puasa bagi orang-orang beriman. Ini adalah semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga puasa yang kita lakukan sekarang ini, kita bisa introspeksi bagaimana keadaan puasa kita di tahun yang dulu. Sehingga ini merupakan satu barometer bagi kita di dalam kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Apakah ibadah kita di bulan puasa tahun dulu dengan tahun sekarang, apakah itu sama atau meningkat atau bahkan menurun? Kalau itu prestasi kita sama, berarti kita ibadahnya menurun. Tapi kalau kita ibadahnya menurun daripada tahun yang dulu, malah kita tambah rugi. Paling tidak kita harus meningkatkan nilai amal ibadah kita daripada tahun yang dulu. Sehingga hakikatnya bulan puasa ini ada istilahnya Fastibil Khairat, berlomba untuk kebaikan. Ibarat kata, kalau orang ingin berlomba dalam suatu pertandingan, katakan suatu olimpiade, sebelum hari bertanding atau bulan sebelumnya bertanding, itu jauh-jauh hari kita step by step baru sudah mengadakan suatu latihan-latihan. Nah, kalau kita puasa tidak memerlukan latihan-latihan sebelumnya, mungkin bacaan Qur'annya hanya pas pada waktu Ramadan seperti itu, ya Anda akan meningkat. Sehingga sebelumnya mestinya kita sebagai seorang mukmin kalau pengen meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sebelum puasa kita harus berancang-ancang dulu. Latihan baca Al-Quran, yang biasanya tidak baca kita baca, yang biasanya 1 halaman mari kita baca 2 halaman, dan seterusnya. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita punya target.
harus berapa khatam kita dalam satu bulan ini. Kalau katakan kita hanya mengharapkan 1 bulan 1 khatam 1 kali, berarti minimal kita setiap ba'da sholat 5 waktu minimal kita harus menghafalkan, membaca 2 halaman. Itu baru bisa 1 khatam. Itu pun kalau kita rutin. Kalau suatu saat kita ada halangan, tidak tahu. Nah, itu suatu target. Kalau kita mengharapkan 1 bulan bisa 2 khatam, berarti setiap ba'da sholat 5 waktu paling minim kita harus 4 halaman. Itu artinya punya target. Kalau kita hidup tidak punya target, ya kita rugi. Apalagi kondisi seperti ini. Sehingga mari kita semua saling ingatkan di dalam bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita, dan kita juga harus menengok kanan kiri tetangga kita, kondisi bagaimana keadaan tetangga kita, apalagi di musim yang seperti ini COVID-19, sehingga mungkin banyak beberapa tetangga atau teman atau sahabat yang mungkin perlu uluran tangan kita, mungkin uluran tangan butuh pikiran-pikiran, tenaga-tenaga, harta-harta. Mari apa yang kita punya kita infakkan, bahwa betul-betul di bulan Ramadan ini mari kita niati bareng-bareng. Saya ingatkan pada diri saya sendiri, mari kita infakkan, kita berjual beli pada Allah, beribadah semata-mata karena Allah, sehingga nanti insya Allah nanti di akhir bulan Ramadan ini kita akan mengalami kemenangan. Saya kira itu sedikit yang bisa kita sampaikan sebagai suatu cambuk bagi khususnya diri saya sendiri, untuk ya paling tidak mengingatkan pada kita semua agar kita mari, karena hakikatnya orang hidup itu tidak tahu kapan kita akan mengalami ajal, sehingga kalau kita ajal harus punya bekal. Kalau bekalnya sedikit sangat repot, apalagi katakan kondisi sekarang di mana lockdown. Kalau orang-orang jalan, mungkin jalan-jalan raya sekarang di lockdown. Ini kita sudah susah. Mau pergi ke sana dibatasi, pergi ke sana dibatasi. Itu kita masih bersama dengan keluarga, masih bertemu dengan teman. Lah besok kalau di kuburan, di alam kubur, kita sendirian di lockdown. Bagaimana apa bekal yang harus kita siapkan? Kalau betul-betul kita tidak menyiapkan dari sekarang. Mari mumpung kita diberikan kesempatan, umur yang panjang ini betul-betul kita manfaatkan semata-mata untuk ibadah, dan hakikatnya kita sebagai pelaku, katakan pelaku usaha, atau mungkin selalu dosen, atau mungkin pengajar, atau mungkin karyawan, kalau seluruh aktivitas kegiatannya berangkat pagi ini kita niatkan karena mencari rezeki, karena Allah, untuk menghidupi keluarga, insya Allah itu semua termasuk ibadah semua. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.